Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siswa-siswiku semuanya untuk kelas 11. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Jadi untuk Bu Yeyen hari ini akan membagikan video kepada kalian. Nanti kalian bisa simak, saya akan menjelaskan untuk materi-materi dan juga beberapa yang berkaitan dengan kontrak pembelajaran, juga sekaligus nanti ada banyak hal yang akan saya sampaikan. Saya harapkan nanti bisa disimak dan juga bisa membantu kalian dalam proses kegiatan belajar mengajar ya gitu. Jadi untuk kelas 11 ini nanti untuk kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 dan juga IPS 1 guru pengampu bahasa Indonesianya adalah saya ya. Ya, jadi kemarin saya sudah sempat mengirimkan beberapa materi kepada kalian. Satu materi ya. Satu materi kepada kalian mengenai teks prosedur. Nah, itu ada salin dia ya, yang sudah saya kirimkan. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas. Salin dia itu adalah istilah dalam bahasa Indonesia ya untuk yang biasa kalian sebut dengan PPT atau PowerPoint. Jadi mulai sekarang bisa menggunakan kata salin dia. Jadi kalau dia menggunakan kata atau menyebutkan salin dia, jadi kalian tidak bingung ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan diri ya, walaupun sebelumnya mungkin waktu kelas 10 kalian juga sudah mengenal saya. Saya juga pernah memberikan orientasi untuk kegiatan MPLS kalian juga pada tahun lalu. Mungkin juga sering menyapa, sering bertemu dengan saya. Ini daftar riwayat hidup saya ya. Saya sudah jelaskan. Nama saya kalian juga sudah tahu. Jadi nama saya adalah Yeyen Purwiyanti. Kemudian pekerjaan saya adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Klego. Mungkin semua juga sudah tahu kalau saya juga adalah alumni dari SMA Negeri 1 Klego ya. Jadi kalian tuh selain murid saya, kalian juga junior saya ya, walaupun berbeda angkatan tetapi kita sama satu alma mater. Kemudian untuk pendidikan formal, saya SD-nya di Tegalsari ya, di Kecamatan Karanggede, kemudian SMP-nya juga di Karanggede, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Klego, kemudian melanjutkan pendidikan S1-nya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Kurnia Tarakan, kemudian melanjutkan studi S2 saya di Universitas 11 Maret, mengambil jurusan yang linear ataupun sama, yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah kontrak pembelajaran untuk kegiatan daring pada semester 1 ini di tahun 2020-2021 ya. Karena dengan adanya COVID-19 ini, jadi kita harus mengadakan atau melakukan kegiatan KBM secara daring. Ini adalah kontrak pembelajaran yang perlu kalian tahu dengan saya ya. Jadi saya adalah guru yang objektif, jadi saya akan menilai apa adanya gitu, tanpa mengenal siapa kalian, apakah kalian dekat dengan saya dan lain-lain, tidak. Jadi nanti sesuai dengan kontrak pembelajaran, saya biasanya akan menilai secara objektif. Jadi siapa yang rajin, siapa yang mengerjakan tepat waktu, siapa yang mau belajar dengan baik, terus menjaga sikap dengan baik, tetap akan saya berikan nilai sesuai dengan kemampuan kalian. Walaupun misalnya kalian beranggapan, bagaimana Ibu bisa mengetahui saya baik atau tidak, disiplin atau tidak ya? Dengan kegiatan pembelajaran daring semuanya bisa dilakukan ya. Jadi saya tahu, wah anak ini rajin, siswa ini sering terlambat misalnya dalam mengerjakan dan segala macam lainnya, gitu ya. Jadi ini di sini ya, yang pertama kalian wajib mengikuti KBM sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah ya. Jadi nanti semua sudah memiliki jadwal kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk semuanya wajib mengikuti metode pembelajaran yang digunakan oleh guru ya. Kalau saya nanti hanya fokus ke Google Classroom ya. Tapi kita sambil menunggu nanti apakah sekolah akan menggunakan learning yang baru untuk digunakan seluruh siswa atau seperti apa begitu. Tapi saya akan menggunakan Google Classroom. WhatsApp boleh digunakan hanya untuk seputar pertanyaan singkat saja ya. Nanti kalau untuk tugas dan lain-lain semuanya lewat Google Classroom. Seperti kemarin kalian sudah bisa langsung
melihat tugas yang saya berikan, kemudian kalian juga sudah bisa mengupload ataupun mengunggah ya. Jadi mengunggah langsung tugas kalian, kemudian saya akan memberikan nilai secara langsung. Kalian juga bisa melihat langsung berapa nilai kalian. Kemudian untuk peserta didik juga wajib ya mengerjakan penugasan secara tepat waktu, karena yang kalian ketahui kemarin juga ketika pembelajaran itu ketika tugas itu tidak kalian kerjakan secara tepat waktu, pada akhirnya adalah kalian tidak bisa mengerjakan tugasnya, dan saya biasanya tidak akan memberikan konsekuensi atau perpanjangan waktu. Begitu. Kemudian untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, bisa nanti untuk membuat surat izin secara daring ya, formatnya sudah saya sediakan, tetapi dalam tanda kutip saya akan tetap mencatat atau mengetahui alasan kalian untuk tidak mengikuti pembelajaran daring itu untuk apa. Kemudian peserta didik yang tidak mengikuti KBM daring secara selama 2 kali berarti akan mendapatkan penugasan tambahan dari saya. Kemudian untuk penilaian yang saya berikan itu dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya. Ini selanjutnya. Jadi untuk materi pokok yang akan kita pelajari pada semester 1 ini ada 4. Ini ya. Ini materi pokoknya, ada teks prosedur, kemudian ada teks eksplanasi, teks ceramah, dan teks cerita pendek. Kemudian nanti akan saya tambah dengan adanya buku non-fiksi, kemudian PUEBI. Itu PUEBI kemarin sudah saya kirim ya lewat grup WhatsApp masing-masing kelas, yaitu PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu mungkin disebut dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, tetapi mulai tahun 2015 sudah berubah menjadi PUEBI. Ya. Baik, langsung saja untuk materi pertama ya, teks prosedur. Saya akan menjelaskan untuk ini indikator apa yang akan kita pelajari. Ada 4. Yang pertama adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Dan yang terakhir adalah mengembangkan teks prosedur. Nah, kemudian ini pengertian dari teks prosedur ya. Ya, ini. Jadi apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur ini adalah serangkaian melakukan petunjuk kegiatan. Kata kuncinya ada di petunjuk ini, ya. Petunjuk apa? Ya, kiat, kemudian tips, resep, ataupun juga cara. Nah, kemarin kalian sudah saya minta untuk membaca atau mencari dari beberapa sumber informasi dari sosial media ataupun internet tentang teks prosedur. Kalian kemarin sudah membaca ya, setidaknya sudah membaca lah. Tidak mungkin kalian itu tangkap layar atau screenshot itu tanpa membaca. Beberapa sudah sesuai dengan kriteria yang saya mau, ada beberapa yang tidak. Nah, jadi kriteria nilainya juga itu sudah saya sesuaikan. Kemudian, nah ini. Maaf ya. Oke, sampai di sini. Nah, ini. Oke. Kalau lihat gambar ini perut langsung keroncongan ya. Waduh, ya. Ini mie instan nih, makanan favorit kalian. Nah, tapi tolong kalau makan mie instan juga dilihat waktunya, jangan setiap hari makan mie instan, apalagi dalam 1 hari itu makannya berkali-kali. Nah, ini adalah cara penyajian Indomie instan. Jadi untuk penyajian Indomie instan ini ya. Indomie instan adalah mie yang diproduksi oleh PT Indofood. Sukses makmur TBK. Mie instan yang satu ini sangat terkenal di dalam bahkan di luar negeri ya. Jadi waktu saya tugas di Vietnam ataupun di Filipina itu, saya bisa menemukan yang namanya Indomie ya. Tetapi Indomie goreng, agak sulit mencari Indomie kuah. Kemudian untuk perpaduan rasa rempah-rempah Indonesia menjadi ciri khas dari mie instan ini. Variasi rasa yang lain juga tersedia sehingga membuat para penguji lidah tidak bosan. Nah, ini ya.
Kemudian cara penyajian. Rebus mie dalam 400 cc air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Selanjutnya, sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu, dan cabai bubuk ke dalam mangkok. Tuangkan mie dan kuahnya dalam mangkok, aduk dengan bumbu hingga merata. Mie lezat siap disajikan. Kemudian, tahap di atas merupakan cara penyajian Indomie instan. Penyajian sangat mudah dan mengefisiensikan waktu sehingga bisa dicoba kapan saja. Ini adalah contoh dari teks prosedur ya. Jadi cara penyajian mie instan ini atau Indomie instan ini adalah judul. Kemudian yang paragraf pertama ini adalah tujuan. Kemudian cara penyajian ini adalah langkah-langkah. Jadi ada 4 langkah untuk cara penyajian Indomie instan. Kemudian yang terakhir ini adalah penegasan ulang. Nah, jadi ketiganya ini saling berkaitan ya. Jadi nanti tolong diperhatikan. Ini adalah struktur dari teks prosedurnya. Nah, sebentar. Nah, jadi strukturnya pertama ada judul. Kemudian yang paragraf kedua ini tujuan. Biasanya bisa di sini diberikan bahan atau alat, itu boleh. Jadi setelah tujuan bahan atau alat gitu. Misalnya bahan-bahannya apa? Panci, mangkok, wajan, dan lain-lain. Kemudian mungkin, maaf itu tadi alat ya. Kemudian kalau bahannya mungkin mie instan. Misalnya air bersih 2 gelas ataupun yang lain ditambah, ada yang ditambah sawi, cabai, dan lain-lain. Ada telur. Nah, itu boleh. Nah, ini kemudian langkah-langkah ini cara penyajian. Ya, tapi nanti kalau misalnya membuat mainan atau apa jangan cara penyajian ya, berarti langkah-langkah pembuatan. Nah, itu disesuaikan saja ya. Nanti fleksibel dan kalian harus kreatif. Terakhir ini penegasan. Jadi ditegaskan lagi dari penjelasan kalian di atas, nanti kalian tegaskan lagi di bawah ini. Jadi misalnya tahap di atas merupakan cara penyajian Indomie instan. Ya, kata-kata atau kalimatnya tidak perlu seperti itu, tidak harus seperti itu. Ini hanya contoh saja, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi nanti masing-masing teks itu nanti unsur kebahasaannya itu berbeda-beda. Yaitu yang mencirikan atau menandakan, oh ini teks prosedur. Nah, dilihat dari apa? Dari tadi pertama struktur, kedua unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaannya seperti ini. Nah, menggunakan kata kerja imperatif, itu yang pertama. Kemudian kedua, pernyataannya persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat. Apa itu kata kerja imperatif? Nah, ini ya, kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan i dan partikel lah. Ini i-nya harusnya kecil ini. Maaf ya, tadi saya tulis dengan huruf kapital. Kemudian pernyataan persuasif. Nah, ini pernyataan ajakan ya. Sudah tahu kalau ini ya, dari SD SMP sudah belajar. Misalnya, ayo makan Indomie instan gitu. Kemudian kata teknis. Nah, kata yang berkaitan dengan topik pembahasan atau istilah. Jadi kalau bahasnya tentang tadi Indomie rebus ya, pembahasannya tentang misalnya didihkan, kemudian apa ya. Jadi berkaitan dengan mie instan. Tapi kalau nanti pembahasannya misal tentang ilmiah ya ilmiah gitu. Jadi istilah itu nih, kata teknis adalah istilah yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian konjungsi penjumlahan. Nah, oleh karena itu lalu setelah itu namanya konjungsi penjumlahan. Terakhir ada deskripsi alat. Jadi ada alat yang dipakai, kemudian ukuran, jumlah, dan warna ya. Ini penjelasan dari saya ya. Saya sengaja membatasi tidak terlalu lama juga karena saya mengingat dari mungkin penggunaan kuota dan jaringan internet kalian. Nah, setelah ini nanti tolong disimak ya. Saya akan memberikan penugasan di Google Classroom ya. Nanti tolong dikerjakan seperti biasa tepat waktu ya. Saya akan menyesuaikan jika kalau tugasnya mudah ya waktunya sebentar. Tapi kalau nanti tugasnya susah atau project nanti akan saya berikan waktu yang lebih ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab atau sharing lewat grup WhatsApp ataupun boleh bertanya di kolom komentar di tayangan ini ataupun lewat Google Classroom ya. Silakan bertanya dengan baik, jadi saya akan menjawabnya dengan baik juga. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.